Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Semua sehat? Sehat. Sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada saat ini? Siap. Baik, kita akan mengawali perkuliahan kita pada saat ini dengan doa. Dan silakan Susanti membawa kita dalam doa. Terima kasih Susanti yang telah membawa kita dalam doa. Dalam kuliah hari ini kita akan membahas topik tentang katekisasi kontekstual, integrasi isu-isu sosial dalam pengajaran katekisasi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran dari topik integrasi isu-isu sosial dalam pengajaran katekisasi adalah mahasiswa mampu memahami konsep katekisasi kontekstual serta pentingnya integrasi isu-isu sosial dalam pengajaran iman. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkan model katekisasi yang relevan dengan realitas sosial guna membentuk iman yang reflektif dan transformatif. Nah, sebelum kita masuk materi lebih jauh, saya mengajak kita semua untuk mahasiswa-mahasiswi untuk aktif dalam perkuliahan hari ini. Metode perkuliahan kita pada saat ini kita menggunakan metode ceramah, diskusi, studi kasus. Oleh karena itu dibutuhkan keaktifan dari mahasiswa-mahasiswi semua untuk terlibat aktif dalam perkuliahan kita pada saat ini. Nah, berbicara tentang katekisasi, apa yang kalian pahami tentang katekisasi? Silakan. Katekisasi adalah pengajaran yang dilakukan oleh gereja. Pengajaran yang dilakukan oleh gereja. Ada yang lain yang punya pendapat? Silakan. Menurut saya, katekisasi adalah pembinaan iman yang dilakukan oleh pelayan dan jemaat. Nah, apa yang kalian sampaikan tentang katekisasi benar bahwa katekisasi adalah pengajaran iman, pembinaan iman yang diberikan oleh gereja kepada warga jemaat. Ada yang punya pendapat lain apa tujuan dari katekisasi? Silakan. Memperdalam kebenaran iman. Oke, Marcelina mengatakan memperdalam iman daripada warga jemaat. Ada yang lain? Silakan. Via. Oke, membantu peserta katekisasi untuk memperdalam iman Kristen dan juga membantu peserta katekisasi untuk bertumbuh dalam iman. Oleh karena itu, kita akan lebih jauh membahas tentang apa itu katekisasi. Katekisasi merupakan upaya gereja untuk menyampaikan pengajaran iman Kristen bagi warga jemaat. Nah, mari kita melihat pelaksanaan katekisasi yang selama ini terjadi di gereja. Nah, menurut kalian bagaimana pelaksanaan katekisasi yang terjadi selama ini di gereja? Monoton, ya, monotonnya bagaimana? Apa yang menyebabkan kamu mengatakan bahwa katekisasi di gereja monoton? Benar katekisasi benar itu kita hafalan juga. Benar kita. Jadi pengajaran katekisasi di gereja biasanya hanya hafalan saja. Ada lagi? Ya, katekisasi di gereja ada ujian. Apalagi? Saja bukan diri itu kepada pembahasan yang langit tidak berbeda dengan kehidupan yang kita. Pembahasan dalam katekisasi hanya membahas hal-hal yang bersifat abstrak, tidak membahas tentang persoalan nyata yang dihadapi oleh peserta katekisasi. Ini yang disebut bahwa katekisasi itu hanya sebagai sarana indoktrinasi jemaat. Jadi dalam pelaksanaan katekisasi hanya dipahami sebagai sarana indoktrinasi jemaat. Nah, ini juga yang disebut oleh Mary Claire Bach
bahwa katekisasi sebagai sarana indoktrinasi jemaat itu bukan menjadikan katekisasi sebagai sarana untuk memotivasi jemaat supaya mencari hubungan dengan Tuhan, mendalami Alkitab, dan menemukan panggilannya sebagai orang Kristen. Jadi katekisasi ini pada akhirnya tidak menyenangkan bagi peserta katekisasi dan tidak menarik bagi peserta katekisasi, apalagi peserta katekisasi yang hidup di masa sekarang. Rata-rata peserta katekisasi kita nantinya adalah generasi alfa. Memang benar bahwa katekisasi itu ajaran gereja ya, pengajaran berkaitan dengan ajaran-ajaran atau dogma-dogma gereja. Tapi juga ajaran berkaitan dengan dogma-dogma gereja itu perlu dikaitkan dengan kehidupan dari peserta katekisasi. Makanya kita butuh pengajaran iman yang dihubungkan dengan realitas sosial. Nah, pengajaran iman yang dihubungkan dengan realitas sosial dalam konteks ini yang disebut sebagai katekisasi kontekstual. Ada yang punya pandangan apa itu katekisasi kontekstual? Tapi kita harus lihat situasi atau bagaimana sosial seperti itu harus diintegrasikan dalam katekisasi. Katekisasi kontekstual itu menekankan tentang relevansi pengajaran iman dalam konteks masa ini dan mendorong peserta katekisasi untuk menjadi agen perubahan sosial melalui pembelajaran yang reflektif dan partisipatif. Oleh karena itu, pengajaran katekisasi ya harus relevan dan menjawab kehidupan sehari-hari. Integrasi isu-isu sosial dalam pengajaran katekisasi ya itu kita sedang mengubah pengajaran iman dari yang hanya sekadar hafalan doktrin dia menjadi pembelajaran yang kontekstual dan transformatif. Jadi katekisasi dengan mengintegrasikan isu-isu sosial ya dalam pengajaran katekisasi kita sebenarnya tidak sedang mengubah pembelajaran yang dari hafalan menjadi pembelajaran kontekstual dan transformatif. Bukan yang sekedar itu saja, tapi juga sebenarnya kita sedang menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai Kristiani seperti apa tanggung jawab sosial, empati, dan juga pelayanan. Nah, oleh karena itu, apa yang akan kita lakukan? Ya, kalau kita mau mengintegrasikan isu-isu sosial dalam pengajaran katekisasi, kita harus identifikasi dulu isu-isu sosial ini apa. Kita tidak mengatakan, oh saya mau integrasi isu-isu sosial, tapi kita tidak mengidentifikasi isu-isu sosial apa yang ada di sekitar kita juga tidak bisa. Kita dapat mengidentifikasi isu-isu sosial apa saja ini, ada bullying, ada kekerasan terhadap anak kan? Kekerasan terhadap anak ini termasuk pelecehan, kekerasan fisik, lalu kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga, itu juga isu sosial. Perdagangan manusia, human trafficking, lalu kemudian ada isu sosial lainnya, kekerasan seksual, kekerasan dalam berpacaran, keberagaman agama, toleransi itu kan harus diperlukan. Ada banyak sekali kasus-kasus atau konflik-konflik yang diakibatkan oleh kemajemukan atau keberagaman agama. Karena apa? Karena tadi ya toleransi itu tidak diperlukan. Nah, seharusnya ketika kita mengintegrasi atau kita angkat tentang keberagaman agama, kita sebenarnya sedang mendidik atau mengajarkan peserta katekisasi untuk memelihara nilai-nilai toleransi. Lalu kemudian ada korupsi, ya. Lagi marak kasus korupsi dan kasus korupsi tidak hanya terjadi di sana, di luar sana, di sekitar kita. Gitu. Lalu kemudian ada kerusakan lingkungan. Ini isu-isu sosial yang marak sering kali terjadi. Ya. Lalu kemudian ada tadi Angel bilang ada kawin tangan. Pwede pa kami subay na tinipulkan sa
Coba kamu dalam kelompok mendiskusikan mengapa kita contoh kasus kawin tangkap. Ya, saya kasih waktu beberapa menit untuk mendiskusikan tentang mengapa kita perlu masukkan atau integrasikan isu kawin tangkap di dalam pengajaran administrasi. Silakan. Baru. Baik, sudah diskusinya? Baik, silahkan dari kelompok sini untuk menyampaikan hasil diskusinya. Menurut pemahaman kami kelompok untuk memberikan edukasi kepada peserta katekisasi bahwa setiap orang atau setiap manusia itu mempunyai hak untuk hidup tenang, bahagia, tanpa ada paksaan dan kekerasan. Kita berikan aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 2. Kalau kami dari kelompok 2, mengapa perlu diintegrasikan dalam katekisasi contohnya terkait dengan kasus kawin tangkap? Karena ini sangat penting untuk diberikan pemahaman kepada peserta katekisasi bahwa misalnya kayak kasus kawin tangkap ini tidak benar untuk dilakukan karena di dalamnya ada proses kayak kekerasan, terus ada haknya direnggut misalnya kayak perempuan, terus juga penindasan terhadap perempuan, serta kalau dilihat dalam adat kita ini sebenarnya tidak ada kawin tangkap gitu untuk berkali demikian. Baik, terima kasih, berikan langsung. Jadi, mengapa kita perlu mengintegrasikan isu berkaitan dengan kawin tangkap di dalam proses pengajaran katekisasi supaya sebenarnya kita sedang mengajarkan peserta katekisasi untuk tidak menjadi pelaku kawin tangkap dan juga korban. Tadi ya kasus-kasus atau isu-isu sosial ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa peserta katekisasi sebenarnya ini hidup di tengah realitas yang berat. Mereka hidup di dengan berbagai isu-isu sosial yang ada dalam kehidupan mereka. Tadi ada perlindungan atau bullying, ada kekerasan, ada kerusakan lingkungan, ada intoleransi, ada krisis moral dan nah yang menjadi pertanyaannya adalah apakah katekisasi, apakah pengajaran iman kita membantu mereka memahami dan merespons realitas ini? Oleh karena itu, apa yang akan kita lakukan? Contoh pemetaan topiknya. Jadi ini ya. Jadi kalau kita mau integrasi isu sosial tadi yang sudah kita bahas, contoh topik katekisasinya adalah penciptaan, yaitu alasan pencipta. Kita bisa angkat isu sosial adalah kerusakan lingkungan, alasan penciptaan semua ini. Tapi fakta yang terjadi ada kerusakan lingkungan, ada eksploitasi alam, atau misalnya angkat topik tentang dosa dan keselamatan. Kita bisa integrasikan isu sosial tentang ketidakadilan sosial, korupsi, diskriminasi, kekerasan, atau misalnya tentang gereja dan pelayanan, ada isu tentang kemiskinan. Jadi begini, jika katekisasi dia hanya berhenti pada pengetahuan iman tanpa dia menyentuh realitas sosial, maka iman itu dia terasa jauh. Iman itu dia tidak relevan dan iman itu sulit untuk dihidup. Oleh karena itu, katekisasi dia tidak cukup hanya mengajarkan apa yang harus dipercaya, tetapi juga perlu membantu peserta katekisasi untuk bagaimana memahami iman atau bagaimana iman itu dijalani di tengah persoalan-persoalan yang nyata. Demikian materi yang saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Jadi di sini Bapak sampaikan tentang bagaimana untuk kita sebagai mahasiswa sekarang itu untuk kita menyampaikan kepada gereja itu bagaimana integrasi ini katekisasi kontekstual kepada gereja. Baik, ada yang lain? Silakan. Terima kasih. Jadi materi tadi kan dari organisasi itu paling kita dengan segala kontekstual dan integrasi sosial. Tapi dari sekarang dari gereja saat ini dari gereja ini kontekstual belum itu isu sosial itu kan. Saya tidak akan ada beberapa ini dari pertanyaan saya. Pertama bagaimana untuk kita katekisasi yang digunakan? Next, ada lagi? Silakan. Menjadi pesan saya
dalam pengajaran katekisasi. Tantangan dalam integrasi isu sosial dalam pengajaran katekisasi yang pertama adalah kita masih menggunakan konsep yang konsep hafalan, kalau kemudian masih ada konsep katekisasi dalam pengajaran dogma, jadi kita hanya fokus pada pengajaran dogma. Kalau kemudian tantangan itu adalah ketidakmampuan seorang pengajar untuk melihat realitas sosial yang terjadi. Kita akan masuk pada kesimpulan, yaitu integrasi isu sosial dalam pengajaran katekisasi dapat menghasilkan pembelajaran yang relevan, membentuk agen perubahan, serta memperkuat relasi antara iman dan tindakan sosial. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya mau cek seberapa jauh kalian memahami materi yang kita diskusikan secara bersama-sama. Apa yang kalian pahami tentang katekisasi kontekstual? Jadi kami memang katekisasi harus berada di sini dan menaikkan dalam kita dan berbicara dengan konsep katekisasi. Oke, dapat menjelaskan dia dan sebentar di sama juga cuma menjelaskan saja. Baik, kita berikan aplaus untuk mengapa kita perlu mengintegrasikan isu sosial dalam katekisasi. Untuk pembelajaran katekisasi tidak asal karena sekedar sejauh ini kami menyebut kebutuhan dari katekisasi. Kalau kita mau integrasikan isu-isu sosial, apa yang perlu kita lakukan? Identifikasi isu sosial. Nah, isu-isu sosial apa saja yang dihadapi oleh peserta katekisasi? Bullying, apalagi? Ya. Nah, jadi semoga pembelajaran kita hari ini betul-betul menolong kawan-kawan semua untuk mampu nanti menjadi pengajar katekisasi yang mengintegrasikan isu-isu sosial serta mampu merancang bagaimana pengajaran katekisasi yang mengintegrasikan isu-isu sosial. Sebagai rencana tindak lanjut ke depan, diharapkan mahasiswa semua silahkan mencari artikel berkaitan dengan integrasi isu sosial dalam pengajaran katekisasi untuk semakin menambah wawasan. Silahkan dibaca, dipahami, lalu kemudian pada pertemuan yang akan datang kita akan diskusikan. Demikian, dan terima kasih juga untuk perhatiannya, dan kita akan menutup pertemuan kita dalam doa, dan silahkan satu orang itu. Mari kita menyatu dan doa kita doa. Baik, terima kasih atas ajaran kami dari awal hingga tadi. Kami seorang dari dan lalu saja bisa berdoa dan berdoa. Pada kesempatan masih betul sebentar depan. Di bawah dengan kami, dalam habis itu saya doa. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Selamat pagi dan shalom. Shalom.